Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat At-Taubah ayat 41 sampai dengan ayat 50. Berangkatlah ke medan perang dalam keadaan suka dan duka, serta berjihadlah dengan harta dan jiwa ragamu di jalan Allah, itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Catatan, maksudnya dalam keadaan bagaimanapun, karena senang dan susah, suka dan duka, sakit dan sehat, gemuk dan kurus, tua dan muda, kaya dan miskin, tidak akan luput dari kehidupan manusia. Bila perintah perang sudah diumumkan, wajib diturut walau dalam keadaan bagaimanapun. Sungguh pun begitu, ada juga pengecualiannya. Jika ajakanmu itu mendatangkan keuntungan yang dapat diperoleh dengan mudah, sedang jarak perjalanan dekat pula, tentu mereka ikut serta dengan kamu. Tapi engkau mengajak mereka ke kawasan yang jauh dan melelahkan, mereka akan bersumpah, "Demi Allah, kalau kami sanggup, tentu kami ikut keluar bersama-sama dengan kamu." Mereka membinasakan dirinya sendiri dengan sumpahnya itu, sebab Allah tahu bahwa mereka benar-benar berdusta. Catatan, mereka bersumpah palsu untuk menyembunyikan kemunafikan dan kepengecutannya. Padahal sebenarnya mereka segar bugar, sehat dan kuat, serta cukup mempunyai perbekalan baik untuk mereka yang pergi maupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Mereka akan binasa karena sumpah palsunya itu. Semoga Allah memaafkanmu karena izinmu itu. Mengapa kau beri izin untuk tinggal di rumah sebelum jelas bagimu siapa yang berkata benar dan siapa pula yang berdusta. Catatan, orang-orang munafik dan pengecut mengatakan kepada orang yang dikenakan wajib perang, "Minta izinlah kepada Rasul untuk tidak ikut perang. Diizinkan atau tidak, tinggal sajalah di rumah." Padahal mereka tidak ada halangan apa-apa. Lalu Allah menegur Rasul, "Mengapa kau terburu-buru memberi izin? Padahal sebaiknya izin itu kau tangguhkan dulu sebelum kau tahu benar keadaan mereka." Bukanlah citra orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raganya, sebab Allah mengetahui benar citra orang-orang yang takwa. Yang minta izin kepadamu itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedang hatinya sejak sebelumnya sudah diwarnai oleh ragu-ragu mengenai agama. Karena itu mereka selalu serba bingung dalam keragu-raguannya itu. Jika memang mereka berniat baik untuk ikut berangkat, tentu mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatannya itu. Tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka mendampingi orang-orang mukmin. Karena itu Tuhan merintanginya dengan menumbuhkan rasa takut dalam hatinya. Lalu Rasul mengatakan kepadanya dengan rasa jengkel, "Tinggal sajalah kalian di rumah bersama anak-anak, wanita, dan orang-orang jompo, serta penderita cacat yang memang untuk tinggal di rumah." Catatan, maksudnya jika orang-orang munafik itu ikut berperang bersama-sama orang-orang mukmin, tidak mustahil dalam barisan kaum muslimin sendiri ikut timbul perpecahan dan keonaran. Yang kedua, orang-orang munafik itu tidak ikut perang karena memang begitu keinginan mereka.
permintaan izin untuk tidak ikut perang yang mereka kemukakan merupakan tabir untuk menutupi kedurhakaannya. Dengan demikian, keizinan Rasul sekalipun diucapkan dengan rasa jengkel, mereka sambut dengan pucuk dicinta ulam tiba, sumur digali, air datang. Andai kata mereka ikut juga keluar dengan kamu, tidak akan menambah kekuatanmu, bahkan akan menambah beban keonaran belaka. Dan mereka berusaha menyelusup ke celah-celah barisanmu, menyebarkan fitnah. Apalagi orang-orang yang lemah iman dalam lingkunganmu sendiri, ada yang senang mendengarkan hasutannya. Dan Allah Maha tahu tingkah laku orang-orang yang zalim lahir dan batin. Catatan maksudnya untuk memperlambat gerak maju kaum muslimin. Sebenarnya dari dahulu mereka telah mengusahakan keonaran dan memutarbalikkan persoalan untuk memecah belah kesatuanmu hingga datang pertolongan yang dijanjikan Tuhan. Mau tidak mau agama Allah pasti menang, sedangkan mereka tidak sudi. Dan di antara mereka ada yang berkata, izinkanlah aku tidak ikut berperang dan janganlah aku dijerumuskan ke dalam fitnah. Apakah mereka tidak tahu bahwa dengan perkataannya itu mereka telah terjerumus dalam fitnah? Sebenarnya api jahanam pasti mengepung orang-orang yang kafir. Catatan, beberapa orang munafik minta izin tidak ikut perang ke Tabuk dengan dalih takut tergoda oleh kecantikan wanita-wanita Romawi. Yang kedua, sebenarnya sebelum pergi mereka telah terjerumus dalam fitnah, yakni minta izin tidak ikut perang dengan alasan palsu. Bila kamu beroleh nasib baik, mereka merasa kesal. Tapi jika kamu mendapat musibah, mereka berkata, untunglah kita bersikap hati-hati lebih dahulu dalam urusan ini. Lalu mereka balik dengan sukacita. Catatan, misalnya mendapat kemenangan dan beroleh banyak harta rampasan seperti yang terjadi pada perang Badar. Yang kedua, maksudnya kucar kacir dan mendapat kekalahan seperti yang terjadi pada perang Uhud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat At-Taubah ayat 41 sampai dengan ayat 50. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.